Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi. Kita lanjutkan kajian syair Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Pada pertemuan yang lalu sama-sama kita membaca bait-bait itu. Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad menawarkan kepada kita hal-hal yang indah. Kata beliau, mau atau tidak kamu hidup sa'idan madal umri, hidup dalam keadaan bahagia, hakikat kebahagiaan yang sebenarnya. Kemudian nanti saat kamu wafat, kuburmu menjadi penggalan taman surga. Nanti kamu dibangkitkan dalam keadaan aman, kemudian disodorkan menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan dimuliakan, mendapat kabar gembira dari malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saat amalmu ditimbang, amal baikmu lebih berat dari amal burukmu, lalu saat melewati titian yang di atas jahanam, kamu melewatinya secepat kilat, lalu setelah itu kamu bisa meminum air dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masuk ke surga Allah subhanahu wa ta'ala yang tertinggi, abadi di dalamnya, mendapat kenikmatan kedekatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kamu menginginkan semua ini sekarang kita masuk ke jawabannya. Ini yang harus kamu lakukan. Alaika bitahsinil yaqin. Yang pertama, maka jika kamu menginginkan semua hal di atas, engkau harus memperbaiki keyakinanmu. Harus memperbaiki keyakinan. Keyakinan itu adalah iman yang mengakar di dalam hati dan tidak bisa digoyahkan dengan berita apapun. Itu keyakinan. Kalau iman seseorang bisa goyah dengan berita, maka dia imannya belum mencapai yakin. Belum mencapai yakin. Nah, keyakinan itu kalau menguasai hati seseorang akan mengubah cara hidup orang tersebut dan mengubah cara pandang orang itu dalam menjalani hidup. Kita kalau yakin meyakini sesuatu kenikmatan yang luar biasa ada di depan kita, pasti kita akan mengejarnya. Kalau meyakini ya, meyakini itu berarti terus menginginkan itu. Atau ketika kita meyakini adanya ancaman yang akan datang menghampiri kita, pasti kita akan bergegas, bersiap-siap menjauh dari ancaman tadi. Seperti berita, umpamanya ada orang datang, sebentar lagi akan datang segerombolan orang membawa senjata, kita akan dihabisi. Umpamanya. Kalau yang membawa berita itu kita tidak yakin,
terhadap pembawa beritanya dan terhadap beritanya, ya kita akan santai aja. Tapi kalau kita benar-benar yakin terhadap pembawa berita itu dan beritanya kita juga yakin, maka kita akan mempersiapkan diri supaya selamat dari serangan sekelompok orang yang akan datang itu. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu pembawa berita. Nabi Muhammad itu pembawa berita. Dan tidak ada orang di dunia ini yang lebih jujur dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada manusia yang lebih amanat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada manusia di dunia ini yang lebih dipercaya dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia datang ke dunia ini basyiran wa nadhira, membawa kabar gembira sekaligus membawa kabar ancaman. Kabar gembiranya, di depan kamu ada hal-hal yang menggembirakan yang disebut oleh Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad di atas itu sebetulnya adalah kabar gembira dari Rasulullah SAW. Dia cuma sekedar menyampaikan apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad. Dan dia juga membawa ancaman-ancaman Nabi itu. Ancaman itu berita yang menakutkan yang akan menghampiri seseorang yang tidak menjalankan apa yang dia ajarkan. Harusnya kalau kita melihat siapa pembawa berita itu, harusnya kita akan yakin dengan berita itu. Setelah Imam Abdullah bin Al-Haddad menyampaikan hal-hal di atas, pertama perintahnya, alaika bitahsinil yakin. Memperbaiki keyakinan kamu dulu. Perbaiki dulu keyakinan kamu. Ini hal di atas ini bukan dongeng. Ini hal di atas ini sesuatu yang nyata yang nanti akan dialami oleh setiap orang di antara kita. Alaika bitahsinil yakin. Nah, bagaimana menguatkan keyakinan itu? Menguatkan keyakinan itu ini kita pernah membahas ini sebetulnya di kitab Risalatul Mu'awanah juga dijelaskan. Bagaimana cara menguatkan keyakinan? Cara menguatkan keyakinan itu satu, dengan membaca Al-Quran, membaca hadis Rasulullah SAW, membaca kitab-kitab para salaf pendahulu yang soleh, tapi membacanya dengan perenungan, bukan sekedar membaca. Terutama Al-Quran, ya. Terutama adalah Al-Quran, tidak boleh ketinggalan. Membacanya dengan penuh perenungan, penghayatan. Siapa yang membaca Al-Quran dengan perenungan, dengan penghayatan, maka hatinya akan menjadi kuat, keyakinannya akan mengakar. Di kitab An-Nasai'ah Diniyah kita juga baru belajar bagaimana itu menghayati Al-Quran. Kata beliau, pada saat membaca ayat-ayat yang di dalamnya terkandung harapan-harapan, maka kita harus menginginkan hal tersebut. Pada saat membaca ayat-ayat yang di dalamnya terkandung ancaman-ancaman, maka kita jangan lewat dari ayat itu sampai kita takut. Timbulkan dulu rasa takut. Pada saat kita membaca mengenai keagungan, kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, jangan lewat dari ayat itu sampai kita benar-benar mengagungkan dan membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bacaan penghayatan. Pada saat kita membaca ayat-ayat mengenai hamba-hamba Allah yang soleh, yang diceritakan oleh Allah di dalam ayat suci Al-Quran, pada saat itu kita membacanya dan kemudian mengoreksi hati kita. Kita sudah seperti hamba yang soleh itu atau belum? Sifat-sifatnya ketika dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Umpamanya Nabi Ibrahim dijelaskan sifat-sifatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi
Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW. Allah menjelaskan bagaimana sifat-sifat Rasulullah SAW di dalam Al-Quran. Waktu dijelaskan itu, kita bercermin. Sifat-sifat ini sudah ada atau belum di dalam diri saya? Kalau belum, maka kita berusaha menghiasi diri kita dengan sifat-sifat itu. Kalau yang kita baca ayat-ayat yang di dalamnya terkandung berita mengenai hamba-hamba Allah yang durhaka, semacam Fir'aun, Qarun, Abu Lahab, dan hamba-hamba Allah lainnya, Samiri. Kalau berita tentang hamba-hamba Allah yang durhaka, kita lihat diri kita. Sifat-sifat kedurhakaan mereka itu, iblis, ada enggak di dalam diri kita? Jangan-jangan nanti kita membaca hamba-hamba Allah, berita tentang hamba Allah yang durhaka, Allah menjelaskan sifat-sifatnya, dan sifat itu ada pada diri kita. Kalau ada pada diri kita, maka kita segera mengikis sifat-sifat tadi. Sifat-sifatnya orang kafir, sifat-sifatnya orang munafik dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Umpamanya, kalau sholat sambil malas-malesan. Jangan-jangan saya membaca ini, Allah menjelaskan sifatnya orang munafik, sholatnya malas-malesan. Jangan-jangan saya setiap sholat sambil malas-malesan. Kalau sholat riya, pamer. Jangan-jangan saya sholatnya masih riya. Nah, jangan sampai saya punya sifat seperti sifatnya munafik, sifatnya orang kafir. Nah, dengan cara seperti ini, kita akan membaca Al-Quran itu dengan penghayatan, dengan perenungan. Nanti lambat laun keyakinan kita ini akan mengakar. Sebetulnya apa yang sering kita lihat, dan apa yang sering kita tuju, itu yang akan membekas di dalam hati kita. Itu yang membekas di dalam hati kita. Kalau kita sering lihat Al-Quran, menuju Al-Quran, dan menghayatinya, ya itu yang akan membekas di dalam hati kita. Begitu juga dengan hadis Rasulullah SAW. Tapi sebaliknya, kalau yang kita lihat ini tampilan yang lain, setiap hari lihat umpamanya berita terus, lihat laporan cuaca terus setiap hari. Lihat tuh, laporan cuaca. Ini hari ini ada laporan umpamanya gempa terjadi di sini, akan menimbulkan efek ini, efek ini, efek ini, efek ini. Atau lihat berita tentang penyakit terus, lama-lama hidup kita jadi was-was. Karena nanti kita kita ini akan yakin dan bersandar terhadap berita-berita itu, bukan waspada lagi, tapi itu jadi keyakinan di dalam hati kita. Akhirnya kita akan terbawa, terseret. Padahal segala sesuatu itu yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu pentingnya Al-Quran, hadis, dan kitab para salaf kita. Ini langkah pertama, menguatkan keyakinan. Langkah kedua, menguatkan keyakinan. Langkah kedua dengan zikir. Zikir dengan penuh penghayatan. Dan zikir yang sangat bermanfaat untuk keyakinan adalah zikir la ilaha illallah. Karena Rasulullah bersabda, jaddidu imanakum aktsiru min qauli la ilaha illallah. Perbaharuilah keimanan kalian. Maksudnya keyakinan kalian ini, tambah keyakinan kalian dengan memperbanyak zikir la ilaha illallah. Tentunya bukan sekedar zikir lisan saja, tapi zikir lisan dan juga zikir hati. Hatinya juga ikut berzikir bersama lisannya, merenungi apa yang diucapkan oleh lisannya. Kita punya porsi dalam setiap hari zikir la ilaha illallah semampu kita, tapi kita lakukan dengan serius dan kontinu. Itu termasuk yang akan mengikis karat di dalam hati dan memperkuat keyakinan, atau minimal kita tidak meninggalkan zikir al-aidarusiyah. 3 zikir itu
yang ada setiap habis sholat fardu, la ilaha illallah, Allah Allah, hu, itu 12 12 12 atau kalau kita sanggup 120 120 120 setiap habis sholat. Kalau tidak sanggup ya 12 12 12. Nah, tapi pada saat melakukannya lakukan dengan serius. Lakukan dengan hudur, dengan khusyuk. Itu nanti akan membekas di dalam hati kita seperti yang disampaikan oleh Habib Abu Bakar bin Abdullah al-Idrus di dalam qasidahnya, wa dzikrul aidarusil gudbi ajla anil qalbis sadalis sadiqina. Zikir al-aidarus itu mengikis karat di dalam hati para pengucapnya yang memiliki kesungguhan. Kalau yang tidak memiliki kesungguhan, ya belum bisa mengikis karat. Tapi kalau kita punya kesungguhan dalam mengamalkan zikir itu, khusyuk, fokus, itu bisa mengikis karat di dalam hati dan akan memperkokoh keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah tafakkur. Bertafakkur. Tafakkur ini penting. Tafakkur sa'ah khairun min ibadah sanah. Ya, itu macam-macam, ada yang bilang sanah, ada yang alfa sanah, pokoknya lebih baik lah tafakkur. Maksudnya khairun min ibadah sanah bi ghairi tafakkur. Tanpa tafakkur. Tafakkur sesaat itu lebih baik daripada ibadah bertahun-tahun tanpa tafakkur. Tafakkur itu berpikir menggunakan akal kita dan bentuknya bisa bermacam-macam. Jadi duduk merenung. Tafakkur itu merenung. Duduk merenung, bisa merenungi fananya dunia ini, tentang fananya dunia. Itu nanti akan timbul efek yang lain-lain gitu ya. Orang yang merenungi fananya dunia ini fana, nanti akan timbul sifat zuhud di dalam hatinya. Orang yang merenungi kematian akan timbul, itu juga bisa menimbulkan sifat zuhud, menimbulkan semangat menuju ke negeri akhirat gitu ya. Orang yang merenungi kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada pada dirinya, ya Allah, menghitung, merenungi, ya Allah, nikmat ini, ya Allah, badan saya ini penuh dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti akan timbul sifat syukur di dalam hatinya. Orang yang merenungi umpamanya dosa-dosanya, bisa merenungi dosa-dosa di masa lalu, akan timbul sifat nadam, penyesalan di dalam hati, dan menjadikan dia ini sebagai hamba yang betul-betul bertaubat taubatan nasuha. Jadi tafakur itu bentuknya bisa bermacam-macam. Nah, kita bisa membuat jadwal nanti. Ini tafakur tentang hari kiamat umpamanya. Tafakur tentang hari kiamat. Kemudian tafakur tentang umur. Buat jadwal dalam seminggu, ambil waktu sebentar saja. Bagaimana sih caranya tafakur? Duduk, selesai, diam, merenung. Kalau tidak mampu, Ustaz, saya begitu duduk sendiri, diam, tidur nanti saya. Atau ngelamun. Tidak bisa, Ustaz. Kalau tidak mampu, hadirkan tayangan yang bisa menjadikan kita berpikir umpamanya. Sekarang lebih gampang carinya kan. Atau bacaan-bacaan yang bisa menjadi panduan bagi kita untuk merenung. Alhasil yang menjadikan otak kita ini berpikir sehingga kesadaran kita ini timbul terus, tercerahkan kita ini ya, tentang hal-hal itu. Nah, ini diantara cara-cara menguatkan keyakinan seseorang.
Keyakinan ini kalau kuat akan mengakar. Kalau mengakar, kata beliau Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, idza tamma fa innahu, sesungguhnya keyakinan itu, idza tamma, keyakinan seseorang itu jika sempurna, saral ghaibu ainan bila nukri, maka yang tadinya gaib, tidak bisa dilihat, menjadi ainan, bisa dilihat. Yang tadinya gaib, tidak kelihatan, bisa lihat bila nukri, tanpa ada pengingkaran lagi. Biasanya kalau orang beriman terhadap sesuatu, itu di dalam hatinya kalau tidak ada keyakinan, ada pengingkaran-pengingkaran, tapi imannya masih lebih kuat atau tidak? Kalau imannya lebih kuat, pengingkarannya kalah. Contoh, kita ini ada pengingkaran apa enggak? Contoh yang gampang, belum ada saldo, belum nambah-nambah, padahal sudah akhir bulan, banyak yang harus kita bayar. Nah, kalau kita sudah, wah ini kok belum masuk uang ini, wah gimana ini? Ini sudah ada pengingkaran di dalam hati kita. Ciri-cirinya orang yang yakin itu tenang. Orang yang percaya itu tenang. Orang kalau tidak percaya, dia tidak tenang. Kalau ada pengingkaran di dalam hatinya, dia tidak tenang. Contohnya, kita naik mobil, supirnya ini orang yang kita tahu lihai dalam mengendarai mobil. Nah, karena kita tahu, kita percaya pada supir itu, tenang kita. Dia mau jalan berapa aja, tenang. Karena kita percaya. Nah, tapi kalau supirnya waktu kita naik, Mas, bisa nyetir sejak kapan? Baru belajar saya. Kira-kira bisa tidur saya? Tidak mungkin bisa tidur kita. Karena banyak pengingkaran di dalam hati kita. Kita tidak percaya sama supir ini. Banyak pengingkaran di dalam hati kita. Tidak tenang kita. Hah? Seperti saya dulu waktu baru belajar nyetir mobil, ayah saya duduk di sebelah saya, langsung bawa mobil ke Tawangmangu, jalannya nanjak itu ya. Dari Solo bawa, tegang semua saya ini, capek semua ini. Itu macet jalanan karena tahun baru, sudah jalannya nanjak, macet. Itu paling susah itu kalau orang baru pertama kali belajar manual mobilnya. Jadi mau jalan ke bawah gitu ya. Akhirnya kata ayah saya, kamu kalau capek ganti tidak apa-apa. Padahal dia takut itu. Ayah saya itu begitu masuk mobil langsung tidur. Ini tidak bisa tidur dia. Akhirnya ya sudah, saya juga kecapean, diganti ipar saya. Dia setiap hari sudah nyetir. Begitu saya ke belakang, ipar saya pegang setir-setiran itu, baru duduk dia, ayah saya langsung tidur. Karena ini percaya sama dia, sama saya tidak percaya. Lah baru bisa nyetir kok. Nah, pertanyaannya, kita percaya kepada Allah enggak? Nah, percaya enggak kita kepada Allah? Bahwa Allah itu pasti akan tidak mungkin mengabaikan kita. Rezeki kita sudah ditanggung sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih risau, itu berarti ada nukri, pengingkaran. Mengingkari bahwa Allah itu pemberi rezeki, mengingkari bahwa Allah itu sayang kepada hambanya, mengingkari bahwa Allah itu memperhatikan hambanya, tidak mungkin menterlantarkan. Burung saja, burung itu rezekinya diperhatikan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau sering dengar ustadz itu, cecak itu rezekinya terbang semua. Nyamuk, rezekinya terbang, cecaknya tidak bisa terbang, tapi ya bisa makan terus ya. Ada burung terbang di udara, rezekinya di dalam laut. Rezekinya susah loh nih, rezekinya di dalam laut. Dia tidak bisa naik kapal, tidak bisa naik apa dia. Kalau manusia bisa naik kapal. Ada burung yang rezekinya di dalam tanah. Katanya burung hudhud itu makannya yang di dalam tanah. Makanya dia
waktu bersumpah atas nama Allah, alladzi yukhrijul khab'a, demi zat yang mengeluarkan segala sesuatu yang tersembunyi. Kata ahli tafsir, kok ini pinter banget ini burung hudhud ini. Dari mana ini kata-kata itu? Sebab dia rezekinya di dalam bumi. Dia dapat ilmu mengeluarkan yang di dalam bumi itu, cacing. Makanannya di dalam tanah. Ilmunya dari Allah SWT, matanya tajam. Dan macam-macam ini rezekinya binatang itu kalau kita lihat, subhanallah. Nah, apalagi rezeki manusia ini juga ditanggung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sama, manusia ini bagian dari makhluk di jagat raya ini yang semuanya rezekinya ditanggung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi karena ada pengingkaran di dalam hati kita, kadang-kadang kita ini tidak tenang hidup kita. Itu menunjukkan keyakinan kita ini belum mantap. Nah, keyakinan kalau sudah mantap, ciri-cirinya tidak ada pengingkaran. Meyakini hari kebangkitan, meyakini surga, neraka, mizan, hisab. Kalau sudah mantap, tidak ada pengingkaran di dalam diri kita. Nah, makanya sebagian para nabi minta ditunjukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, kaifa tuhyil mauta, bagaimana kau menghidupkan yang mati? Awalam tu'min, apa kamu tidak beriman? Litatma'inna qalbi, supaya keimananku lebih mapan lagi. Sudah beriman tapi supaya lebih mapan lagi. Ditampakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesuatu yang gaib, ditunjukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, orang kalau keyakinannya kuat, yang tadinya gaib bisa jadi nampak, ditunjukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya keyakinan itu ada ilmul yakin, ada ainul yakin. Ainul yakin itu apa? Ainul yakin, kalau ilmul yakin itu pengetahuan yang mengakar, yang menjadi keyakinan. Itu seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau ainul yakin, di atas itu saral ghaibu musyahadatan, segala yang gaib jadi tampak. Itu levelnya di atas ilmu yakin. Kita dengar berita sama ngelihat sendiri, lebih mantap mana? Lihat sendirilah. Jadi sebagian hamba Allah subhanahu wa ta'ala ada yang ditampakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia lihat apa-apa yang selama ini diyakini, kelihatan malaikat. Masa Ustaz percaya saya itu dongeng gitu. Kamu kok. Kalau Nabi saya percaya, tapi kalau orang biasa tidak mungkin lihat malaikat. Lah itu Sayyidah Maryam, bukan Nabi dia, lihat malaikat dan lihat malaikat. Sayyidah Maryam lihat malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira kalau Sayyidah Maryam seperti itu, kira-kira di umatnya Nabi Muhammad SAW ada enggak orang yang seperti itu? Ada lah. Lihat sebagian sahabat Rasulullah ada yang lihat malaikat. Ada yang lihat malaikat. Ada. Syafa itu karena cahayanya Rasulullah. Jadi karena terangnya cahaya Rasulullah SAW, ini semua ini jadi transparan. Dari terangnya cahaya itu termasuk irhasat, kemuliaan atau keramatnya Nabi sebelum jadi Rasul. Jadi waktu kelahiran memancar cahaya yang terang, sampai Syafa itu bidannya Rasulullah. Syafa ini ibunya Abdurrahman bin Auf. Syafa itu kelihatan gusur Rum, ya, jadi transparan. Nah, kalau ini lihat malaikat, lihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditampakkan surga, ditampakkan neraka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad itu pernah tengah-tengah sholat, tahu-tahu
badannya maju. Rakaat berikutnya tahu-tahu badannya mundur sampai hampir jajaran sama makmum. Nah, selesai salam, ditanya sahabat, ya Rasulullah, ini ada syariat baru apa? Kok tadi yang rakaat pertama seperti itu? Rakaat, kata Rasulullah, yang pertama tadi ditampakkan kepadaku surga beserta keindahannya, buah-buahannya, kata Rasulullah. Aku ini hampir metik satu buahnya. Kalau berhasil aku petik, kalian makan sampai hari kiamat tidak akan habis itu. Tapi tidak berhasil, tidak diizinkan. Kata Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, Rasulullah tidak diizinkan memetik buah itu bukan karena dilarang. Nabi Adam kan dilarang, ya, bukan karena dilarang, tapi karena sistem tubuhnya belum berlaku untuk buah-buahan surga. Kata Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, karena buah surga itu dimakan tidak habis-habis, abadi. Kalau tubuhnya mesti tubuh dunia, bisa sakit semua nanti. Nah, makanya nanti tubuhnya orang di surga tidak seperti tubuhnya orang di dunia ini, Nah, itu kan pendapat beliau, ya, Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Kemudian di rakaat berikutnya, ya Rasulullah, kenapa kok kamu mundur? Karena ditampakkan kepada aku neraka beserta apinya yang menggelora. Aku takut kita semua ini terbakar. Ditampakkan oleh Allah. Dalam kesempatan yang lain, Nabi itu pernah mengatakan, saat ini ditampakkan kepadaku neraka beserta penduduknya. Namanya satu-satu Nabi tahu. Namanya penduduk neraka itu satu-satu Nabi Muhammad SAW tahu. Dalam sebuah riwayat. Dan masih banyak lagi hal-hal yang lain. Jadi mungkin itu sesuatu yang gaib kemudian ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian hambanya. Kemudian di atas itu ada hakul yakin. Kalau hak itu merasakan, hakul yakin itu merasakan keberadaan yang diyakini. Merasakan itu lebih dari melihat. Mengetahui, melihat, merasakan. Merasakan itu tarafnya di atas melihat. Seperti orang dapat kabar umpamanya, di daerah sana ada air, dia berangkat, sudah dekat lokasinya, dia kelihatan ada air, tapi masih kemungkinan itu bukan air, enggak? Jangan-jangan fata morgana. Kalau dia sudah sampai di lokasi, kemudian memegang air tadi, merasakan kehadiran air tadi, itu namanya hakul yakin. Nah, ada sebagian hamba Allah yang dia itu merasakan apa yang dia yakini. Makanya Nabi kadang-kadang berbicara tentang hari akhir, Nabi mengatakan, seakan-akan aku ini sedang berada. Jadi Nabi itu bukan cuma tahu, tapi merasakan apa yang akan terjadi. Waktu Sayyidina Husain lahir, baru lahir, Nabi sudah nangis. Meninggalnya masih lama itu, ya. Tapi Nabi Muhammad sudah nangis. Ditanya sama Ummu Salamah kalau tidak salah, ya, kenapa ya Rasulullah? Ini nanti meninggalnya dipenggal cucuku ini kepalanya. Jadi Nabi ini sudah nangis gitu. Dan hal-hal lainnya. Nah, sebagian hamba ada yang mencapai hakul yakin. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keyakinan kita. Ini salah satu sarana untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di atas ini, ya. Pertama, memperbaiki keyakinan. Kemudian wakun asy'ariyan fi'tigadin. Akidahmu, jadikan akidahmu itu akidahnya Asy'ari.
Orang kalau akidahnya tidak benar, nah mungkin dia dapat keyakinan. Syarat mendapat keyakinan yang kuat, dia harus memiliki dulu akidah yang benar. Akidah yang benar ini akidah yang diajarkan dan sesuai dengan pemahaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Nah, menurut Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, akidah yang benar itu adalah akidah Asy'ari. Apa akidah Asy'ari itu? Akidahnya Abul Hasan Asy'ari. Abul Hasan Al-Asy'ari itu muridnya siapa? Imam Ahmad. Enggak. Hah? Abul Hasan, bukan Abu Musa. Abul Hasan Al-Asy'ari. Bukan, ada Abu Musa Al-Asy'ari ada. Ini Abul Hasan Al-Asy'ari. Abul Hasan Al-Asy'ari ini setelah masanya 4 imam madhab itu ya. Tapi dia yang pertama kali merumuskan akidah dengan pemahaman yang benar. Jadi 4 madhab itu, imam 4 madhab itu akidahnya sama seperti yang diajarkan oleh Abul Hasan Al-Asy'ari. Nah, tapi di antara mereka belum ada yang merumuskan. Yang merumuskan akidah itu adalah Abul Hasan Al-Asy'ari. Nah, sementara itu ada pemahaman-pemahaman yang menyimpang selain Abul Hasan Al-Asy'ari. Semacam pemahaman Atha ibn Wasil atau Wasil ibn Atha, lupa saya. Itu Qadariyah atau Mu'tazilah. Qadariyah atau Mu'tazilah. Kemudian ada lagi Jahamiyah atau apa? Bukan Jahamiyah. Nah, itu ada beberapa macam akidah yang menyimpang. Kita boleh membaca di kitab Ma'arijul Hidayah. Ma'arijul Hidayah karya Habib Ali ibn Abu Bakar As-Sakran. Di situ dia menyebutkan tentang akidah-akidah, kelompok akidah-akidah yang menyimpang. Nah, Habib Abdullah bin Al-Haddad sendiri dia menjelaskan di kitab Risalatul Mu'awanah, kalau kita memiliki hati yang jernih dan pandangan yang lurus dan ilmu yang memumpuni, pemahaman yang benar, maka kita akan mendapatkan bahwa akidah yang benar itu yang disampaikan oleh Abul Hasan Al-Asy'ari. Dan dia mengatakan, dan aku alhamdulillah, kata beliau Habib Abdullah Haddad, aku alhamdulillah beserta kakek-kakekku Al-Husainiyin, kakek-kakekku yang merupakan keturunan Sayyidina Husain, semua akidahnya seperti akidahnya Abul Hasan Al-Asy'ari. Nah, jadi beliau mengatakan kalau mau mendapatkan hal-hal yang baik di atas, ikuti akidahnya Abul Hasan Al-Asy'ari. Sama juga dengan Maturidiyah. Sama akidahnya dengan Abul Hasan Al-Asy'ari. Seperti apa? Ya harus dipelajari. Harus dipelajari bagaimana itu akidah Abul Hasan Al-Asy'ari. Pemahamannya tentang sifat-sifat Allah, pemahamannya tentang sifat-sifat Nabi, pemahamannya tentang hari akhir dan yang lain-lainnya. Pemahaman tentang kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu harus memiliki pemahaman yang benar. Firman Allah itu seperti apa? Firman Allah itu qadim, firman yang terdahulu, bukan sesuatu yang baru. Nah, itu nanti ada pembahasan perbedaan-perbedaan di antara beberapa ulama akidah
Dan yang lurus, kata beliau, sudah kamu tidak usah nyari-nyari, karena banyak orang nyari, tersesat juga. Sama beliau ini diberitahu bahwa kamu mau lurus, ikuti pendapatnya Abul Hasan Al-Asy'ari. Huwa al-manhalus shafi. Akidahnya Asy'ari ini seperti sungai air yang jernih, aniz zaighi wal kufri, jernih dari penyimpangan-penyimpangan dan kekafiran. Karena akidah yang menyimpang itu bisa, akidah yang tidak benar itu bisa menjadikan pengikutnya memiliki jalan yang menyimpang, atau dia tidak sadar keyakinan yang seperti itu bisa menjadikan dia kafir. Bisa menjadikan dia kafir. Nah, akidahnya Abul Hasan Al-Asy'ari ini jernih dari penyimpangan dan kekafiran. Dalam kesempatan yang lain beliau mengatakan, Abi Abdullah Haddad, Asy'ari itu seperti labanan khalisan baina farthin wadamin, seperti yang disebutkan di ayat itu ya. Air susunya binatang itu berjalan di antara darah dan kotoran. Ada darah, kotoran, di tengah-tengahnya ini mengalir air susu yang murni, nggak kecampur sama kotoran, nggak kecampur sama darah. Ini kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau mengatakan akidahnya Abul Hasan Al-Asy'ari itu seperti air susu yang murni yang mengalir di antara darah dan kotoran, kufur dan zaigh. Ada akidah yang menyimpang, ada akidah yang kufur. Waqad harraral gudbal imam maladuna. Beliau mengatakan telah disusun, harar itu menyusun, sang kutub ya, sang kutub imam dan benteng kami, kata dia, maladuna. Maladuna itu tempat kami berlindung gitu ya. Benteng kami, imam kami, al-kutub telah menyusun. Siapa ini? Imam kami, benteng kami, al-kutub. Al-kutub itu porosnya para wali, pemimpinnya wali. Menyusun apa? Aqidatahu, menyusun akidahnya. Maksudnya dia ini telah menyusun akidahnya Asy'ari ini, menjelaskan. Ini ditekankan oleh sang kutub kami ini. Siapa sang kutub itu? Nah, belum disebutkan ini ya. Fahiya syifa'u minad durri, yang telah disusun oleh beliau ini, sang kutub, sang imam ini, yang merupakan penjelasan dari akidah Asy'ari ini. Yang beliau susun ini seperti penawar dari segala penyakit. Karena berkembangnya zaman, pertanyaan itu macam-macam. Kemudian penyakit juga akan lebih banyak. Terjadi pertanyaan-pertanyaan atas akidah Asy'ari itu. Nah, sang kutub, sang imam, benteng kami ini telah menyusun sebuah buku tentang akidah beliau, yang di dalamnya sebagai penawar dari segala penyakit. Maksudnya baca buku itu. Baca buku itu. Siapa sih sang imam itu, sang kutub itu? A'ni bihi man laisa yun'atu ghairuhu. Yaitu sang imam itu adalah, beliau adalah seseorang yang tidak ada yang disifati seperti sifat beliau ini. Tidak ada yang punya pangkat seperti pangkat beliau ini. Siapa itu? Siapa yang tidak punya pangkat seperti pangkat beliau? Siapa orang ini? Kata beliau,
bihujjatil Islam faya laka min fakhri. Pangkat beliau itu adalah hujjatul Islam. Siapa yang punya pangkat hujjatul Islam selain beliau? Tidak ada. Hujjatul Islam itu hujjahnya Islam. Jadi kehidupan beliau, keberadaan beliau itu sebagai bukti kuat tentang Islam. Karena di masa hidupnya beliau menjelaskan ilmu-ilmu yang kompleks, yang tidak difahami oleh banyak manusia, dan sampai detik ini penjelasan beliau ini menjadi rujukan ulama manapun. Bahkan rujukannya orang non-muslim. Nah, orang non-muslim ikut mengkaji kitab beliau. Siapa beliau? Hujjatul Islam. Tidak ada lagi yang dijuluki dengan Hujjatul Islam kecuali Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Jadi Abu Abdul Haddad ini luar biasa terhadap Imam Ghazali. Nah, habis menyebut itu, faya laka min fakhri. Betapa suatu kehormatan bagi Imam Ghazali ini ya. Abu Hamid Al-Ghazali dijuluki Hujjatul Islam. Kita tidak meragukan lagi kehebatan kebesaran Imam Al-Ghazali. Nah, nanti bisa ditilik sejarahnya Imam Ghazali itu ya. Bagaimana ilmunya Imam Ghazali. Habis nyebut Imam Ghazali, dia mengatakan wa khudh min ulumiddin. Ada isyarat juga ini kan. Bukunya Imam Ghazali yang paling hebat Ihya Ulumuddin. Jadi ada pesan dan ada isyarat ya. Ambillah dari ilmu agama hadzan muwaffaran, bagian yang melimpah, belajar yang banyak. Belajar ilmu agama yang banyak, kata Imam Ghazali. Nah, dalamnya juga terkandung ulumuddin. Ambil ilmu dari Ihya Ulumuddin yang bagian yang banyak. Karena di dalam Ihya Ulumuddin itu terdapat banyak ilmu agama. Fabil ilmi tasmu fil hayati wa fil hasyri. Karena dengan ilmu engkau akan menjadi mulia dalam kehidupan ini dan di saat hari kebangkitan nanti. Kelebihan sinnya tuh. Hah? Sinnya kelebihan ini. Iya. Kopiannya nih ya. Oh ya, fabil ilmi ini. Shinnya dicoret. Dengan ilmu kamu akan menjadi mulia dalam kehidupan dunia ini dan hari kebangkitan nanti. Jadi ilmu itu termasuk alat bagi seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak punya ilmu, ya dia tidak punya alat untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang yang tidak punya alat untuk mendekat kepada Allah mau mendekat kepada Allah? Tidak bisa. Kalau Allah mau mendekatkan hambanya kepadanya, maka Allah akan mengaruniai dia ilmu dan pemahaman yang menjadikan hamba itu bisa berjalan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ilmu ini salah satu pondasi penting bagi setiap orang Islam. Sampai Nabi mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Allah juga pertama kali ayat yang turun Iqra. Bacalah. Maksudnya belajarlah. Iqra itu bacalah, maksudnya belajarlah. Perintah untuk belajar. Cari, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allam, yang mengajarkan kepada manusia bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah
itu berbicara tentang ilmu di wahyu yang pertama kali turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ilmu agama. Ilmu yang agama yang dimaksud adalah ilmu yang engkau perlukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalani hidup ini dengan jalan yang diridhoi Allah. Itu ilmu yang wajib dipelajari. Fabil ilmi tasmu fil hayati wa fil hasyri. Dengan ilmu itu kamu akan menjadi mulia. Di dunia ini kamu akan dimuliakan dengan ilmu. Lalu jika kamu mengamalkan ilmu kamu, maka kamu nanti akan dimuliakan di hari kebangkitan nanti. Sampai disebutkan di dalam riwayat, tinta yang dijadikan nulis oleh penuntut ilmu itu nanti ditimbang dengan darahnya para syuhada, masih lebih berat tintanya penuntut ilmu. Lebih berat tintanya penuntut ilmu. Walladzina utul ilma darajat. Orang-orang yang menuntut ilmu itu derajatnya jauh di atas yang lain. Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali ini Qutbul Aulia, ya. Dia memimpin para wali di zamannya. Ada yang mengatakan Imam Ghazali itu jadi Qutbuz zaman selama 3 hari, habis itu wafat. 3 hari menjabat sebagai Qutb. Yang melantik siapa? Ya Allah. Yang melantik Allah. Tidak ada sidang kabinet seperti menteri-menteri yang ada di sini, itu tidak ada. Qutb itu yang melantik adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Qutb ini makam yang paling besar. Jadi berat. Tidak semua orang bisa, bukan cuma orang, tidak semua wali bisa. Imam Ghazali 3 hari. Dalam ucapan seorang ulama, Habib Abdullah Al-Haddad sendiri, kalau tidak salah, memegang magam Qutbiyah juga di masanya, di zamannya, selama 60 tahun. Habib Abdullah bin Al-Haddad. Nah, kita lanjutkan. Ilmu wawadib, perbaiki keyakinan, perbaiki pemahaman akidah. Ketiga, tuntut ilmu. Keempat, wawadib ala darsil Quran. Tekunlah kamu dalam mempelajari Al-Quran. Belajar Al-Quran, pelajari Al-Quran. Kalau ada yang tidak paham dari kata-katanya, tulis, pelajari, supaya kita ini tidak membaca satu ayat kecuali kita memahami artinya. Bagaimana Al-Quran yang merupakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sudah memiliki Al-Quran itu puluhan tahun, masih banyak kata-kata yang kita tidak asing bagi kita. Padahal itu firmannya Allah Subhanahu wa ta'ala yang seharusnya lebih kamu perhatikan dari kitab-kitab yang lain. Bukan cuma itu, Rasul mengatakan Al-Quran ini, ma in tamassaktum bihima lan tadhillu. Kalau kamu berpegang teguh kepadanya, salah satunya itratun Nabi, salah satunya lagi adalah Al-Quran, atau di dalam riwayat salah satunya sunnah Nabi, salah satunya adalah Al-Quran. Kamu tidak akan tersesat. Bagaimana kita tidak pernah meneliti pegangan yang kata Nabi, kalau kita menggenggamnya dengan kuat, kita tidak akan tersesat di dalam hidup ini. Al-Quran, pelajari Al-Quran. Wadib, bukan cuma pelajari, tekunlah. Wadib itu berarti kamu punya
tugas setiap hari untuk mengkaji Al-Quran, punya waktu untuk Al-Quran. Kalau sudah kata-katanya wajib, itu berarti kamu menyediakan waktu untuk Al-Quran yang tidak bisa diganggu-gugat. Kalau kamu mau mendapatkan timbal balik dari Al-Quran, maka kamu harus memberi Al-Quran itu sesuatu yang besar juga. Kalau kamu membacanya Al-Quran kalau ada waktu saja, tidak menyediakan waktu untuk Al-Quran. Kalau ada waktu saya baca Al-Quran, kalau tidak ada ya sudah. Ya timbal baliknya Al-Quran ke kamu ya juga seperti itu nanti. Kalau ada waktu kamu kena sedikit-sedikit. Tapi kalau kamu serius menyediakan waktu, ini waktu untuk Al-Quran, nanti Al-Quran akan menyediakan rahasianya untuk kamu. Tapi bagaimana caranya? Fa inna fi tilawatihi, karena sesungguhnya bertilawat, tilawat itu membaca dengan tartil. Dengan tartil dan penghayatan. Yang dimaksud tilawah itu membacanya dengan tartil dan penghayatan. Warattilil Qur'ana tartila. Dalam ayat perintahnya Allah kepada Rasulullah SAW. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Dengan tartil itu tidak tergesa-gesa dan penghayatan. Yang panjang jangan dipendekkan, yang pendek jangan dipanjangkan, dan membacanya tidak tergesa-gesa sehingga ada aturan yang kamu libas. Ada aturan yang kamu libas. Nah, biasanya kalau baca kita ini tartil akan memudahkan bagi kita untuk menghayatinya. Karena sesungguhnya fa inna fi tilawatihi al-iksir, terdapat iksir. Apa itu iksir? Iksir, ada iksir itu istilah mitologi itu ya. Mitologi sesuatu yang bisa merubah batu menjadi emas. Iksir. Dalam bahasa Inggris apa? Elixir ada. Elixir. Dalam bahasa Inggris itu apa elixir? Tidak tahu itu sama atau tidak dengan iksir. Tapi kalau iksir itu istilah tanaman mitologi yang bisa merubah batu menjadi emas. Tidak tahu ini ada betul atau tidak, tapi itu sudah menjadi istilah. Nah, iksir itu berarti sesuatu yang bisa merubah batu jadi emas. Maksudnya apa? Kamu kalau membaca Al-Quran dengan tartil, yang tadinya kamu ini batu tidak berharga bisa menjadi berharga melalui bacaan Al-Quran itu. Karena di dalam Al-Quran itu terdapat iksir. Orang yang tadinya membaca Al-Quran itu seperti kerikil. Ketika dia terus membaca Al-Quran dengan tartil, dia bisa berubah menjadi emas. Sesuatu yang mulia, sesuatu yang agung, sesuatu yang dihargai melalui bacaan Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu terdapat iksir wasyarhi lis-sudur, wasyarhi lis-sudur, dan di dalamnya terdapat hal-hal yang bisa melapangkan dada. Jadi kamu nanti akan lapang dada. Orang kalau lapang dada akan menjalani hidup ini dengan kebahagiaan, tidak dengan kegundahan. Nah, orang zaman sekarang jarang nyentuh Al-Quran, sumpek terus hidupnya, sempit terus hidupnya. Sudah tidak nyentuh Al-Quran, nonton sinetron terus. Sinetronnya yang sedih-sedih lagi. Nangis terus hidupnya, sumpek hidupnya.
Sumpek saya, aduh, sumpek. Al-Quran kamu ini di mana? Tidak pernah dibaca. Zikir tidak mau, baca Al-Quran tidak mau, sholawat tidak mau. Setiap hari lihat sinetron terus, sinetron main game, sinetron main game, sinetron main game. Ya stres kamu lama-lama. Hah? Kamu tidak diciptakan untuk sinetron dan game. Kamu ini diciptakan untuk zikir, untuk baca Al-Quran. Salah jalan kamu kalau menghabiskan waktu kamu untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Apalagi orang Islam, kalau dia tidak menjalani Islam sebagaimana mestinya, sakit hidupnya. Nah, ada orang padahal sudah tahu dia, ya. Dia sudah tahu penyebabnya, sumber penyakit di dalam hidupnya ini karena dia tidak zikir, dia tidak baca Al-Quran. Saya menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Dia sadar, tapi dia tidak mau meninggalkan itu. Jadi hidupnya ini seperti ada sesuatu yang harusnya dia jalani tapi tidak dia jalani. Itu jadi beban di alam bawah sadarnya. Sumpek dia. Jadi dia merasa dirinya ini salah terus. Dia sendiri yang menyalahkan dirinya karena dia tahu ini jalannya ini tidak betul. Nah, kenapa dia tidak menjalani apa yang dia yakini? Karena nafsunya lebih besar daripada keyakinannya. Dan dia malas menentang hawa nafsunya. Malas menundukkan keinginan-keinginan hawa nafsunya. Dia mengikuti terus keinginan hawa nafsunya, mengorbankan kesempatan dia untuk mendapatkan kebaikan dari Al-Quran, dari zikir. Padahal kalau dia tentang nafsunya, dia menuju kepada Al-Quran, menuju kepada zikir, dia bisa mendapatkan iksir. Ya. Jadi substansi untuk mengobati. Itu penelitian pertama. Dari apa itu? Dari tanaman? Bisa dari mana aja. Jadi ada yang konsentrat, ada yang cairan. Nanti ada juga ramuan yang mujarab. Ya. Ya itu maksudnya yang itu, yang magical itu. Nah, kalau dia menuju sesuatu yang benar, itu di dalamnya terdapat iksir tadi. Harusnya kamu ini bisa jadi emas, tapi kamu milih menjadi kerikil, batu jalanan yang tidak ada artinya. Nah, berapa banyak manusia yang rela jadi batu jalanan yang tidak ada artinya karena memuaskan keinginan hawa nafsunya, meninggalkan kedudukan yang mulia, kedudukan yang tinggi. Menjual akhiratnya dengan dunia, menjual akhirat dengan dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengarahkan hidup kita selalu kepada kebaikan, kepada hal-hal yang bisa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala, menundukkan hawa nafsu kita, syahwat kita, mengarahkan diri kita menuju kepada hal-hal yang tinggi, hal-hal yang suci, hal-hal yang mulia, mencapai kedudukan yang dicapai oleh para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di dalam Al-Qur'an terdapat iksir wa syarhis sudur. Matanya yang nonton sinetron itu Mubazir. Air matanya orang nonton sinetron. Air matanya orang yang takut kepada Allah itu nanti bisa jadi penghalang masuk api neraka. Air matanya orang yang nangis sinetron jadi saksi buruk malahan ya. Saya kira sampai di sini dulu aja lah, biar nggak bosan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk mereka yang mendengarkan nasihat dan mengikutinya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum.